Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jangan lupa isi absen di e-learning dan silahkan komentar nama kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa agar Bapak tahu siapa saja yang sudah menonton video sampai detik ini. Gitu. Nah, yuk seperti biasa kita ngaji terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan lebih hikmat dan teman-teman semua bisa memahami pembelajaran hari ini dengan mudah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita mengaji surat Al-Insyirah ya. Seperti minggu kemarin kita membacakan surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillah kita sudah mengaji bersama-sama. Selanjutnya seperti biasa belajar kimia online aku siap gitu ya. Baik, sebelum kita mempelajari materi selanjutnya, kita bahas terlebih dahulu tugas minggu kemarin ya. Kemarin ada yang belum mengerjakan tugas. Ayo siapa ngaku? Kalau belum boleh dikumpulkan via personal chat ya ke Bapak di WhatsApp. Nah, kemarin ada tugas ya. Satu soal tetapi dua nomor ya. Anaknya ada dua gitu. Kayak yang pertama soalnya yaitu prediksikan bentuk molekul dan kepolarannya. Yang pertama ada MgCl2, kemudian ada PCl5 gitu ya. Oke, kita langsung saja ke cara pengerjaannya. Oke, sorry ini dihapus ya. Nah, oke. Yang A gitu ya. Prediksikan bentuk molekul dan kepolarannya. Yang pertama MgCl2 jawabannya. Yang pertama cara yang pertama yaitu kita mengkonfigurasikan terlebih dahulu unsur Mg dan juga unsur Cl. Diketahui bahwa Cl ini memiliki nomor atom 17 ya. Berarti dia memiliki elektron valensinya 7. Kemudian ini unsur Mg itu memiliki nomor atom 12 seperti itu ya. Maka di sini dia memiliki elektron valensinya yaitu 2. Kemudian tentukan jumlah PeB dan Pi-nya. Nah, ini kita ketahui ada Cl, Mg dan Cl. Sebenarnya yang harus sebelumnya ya, sebelum kita menentukan PeB dan Pi-nya, kita harus mengetahui dulu sebenarnya itu unsur yang menjadi pusatnya, pusat dari senyawanya, pusat dari molekulnya. Nah, di sini Mg lebih elektronegatifnya lebih rendah gitu ya, sehingga dia menjadi pusatnya. Nah, yang menjadi fokus di sini PeB dan Pi di sekitar Mg ya, bukan di Cl. Kita ketahui bahwa Cl pun memiliki elektron valensi ya 7 ya, tapi tidak ditulis di sini. Tapi mengapa demikian? Karena yang menjadi fokus kita adalah pada atom pusat gitu ya. Jadi dilihat di sini apakah di Mg memiliki PeB atau Pi gitu ya. Langsung baru saja dimasukkan ke dalam rumus. Nah, ketahuilah di sini Mg itu memiliki 2 pasang elektron ikat, berarti Xn ya dia. Yang berarti rumusnya adalah AX2 gitu. Oke. Sampai sini bisa paham? Paham ya? Dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Maka bentuknya seperti apa? Menentukan bentuk molekulnya. Kalau AX2 terus dilihat dari referensi yang sudah Bapak share itu ya di video kemarin, maka dia membentuk linear. Maka dia kalau linear itu berarti dia senyawa non polar.
Oke, kita lanjut ya. Tadi, nah berarti senyawanya itu senyawa non polar. Kenapa? Dia itu linear gitu ya. Nah, contoh seperti ada, ingat ya, itu Mg dan Cl. Nah, sini ada Mg gitu ya, ada Cl gitu ya, di kiri kanan ada Cl. Dia elektronegatifnya sama kan antara Cl1 dengan Cl ini. Maka si Mg ini dia tuh bimbang. Dia ditarik ke sini dan dia ditarik ke sini gitu ya. Jadi keduanya menarik sehingga dia tidak akan berpindah. Maka dikatakan dia adalah suatu non polar seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor satu yang B-nya ya, PCL5 ini salah, ini satu harusnya 5. Oke, PCL5 seperti biasa pertama kita mengkonfigurasikannya terlebih dahulu gitu ya, unsur P-nya dan juga Cl-nya. Sudah konfigurasikan, ditemukanlah elektron valensinya yang Cl ini 7 ya, elektron valensinya. Kemudian yang P ini elektron valensinya adalah 5. Nah, ini PCl5 ini termasuk suatu senyawa yang pengecualian dalam apa, kaidah oktet ya, penyimpangan dalam kaidah oktet. Nah, di sini kita ketahui bahwa yang menjadi atom pusatnya itu adalah P, karena P lebih kecil ya elektronegatifnya dibandingkan dengan C, sehingga P yang ada di tengah seperti itu. Kemudian kita lihat di sini P memiliki 5 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, 5, maka bergabunglah dengan Cl yaitu 5, yaitu PCl5. Nah, di Cl ini sebenarnya ada elektron valensi juga kan ya. Berarti 7 harusnya ya. Berarti ada 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu harusnya. Cuman tidak usah ditulis aja. Kita fokus ke atom pusatnya gitu ya. Maka diketahuilah di sini pasangan elektron ikatnya ada berapa? Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, dan ini 5 ya. KS5, XN5. Kemudian nggak ada pasang elektron ikat. Nggak ada pasangan elektron bebas. Jadi rumusnya diketahui aja AX5. Jika dilihat dari sumber yang Bapak share pada video minggu lalu, AX5 ini, rumus molekul AX5 ini adalah menentukan trigonal bipiramida, namanya trigonal bipiramida. Bagaimana bentuknya? Ini dia trigonal bipiramida. Nah, ya, seperti ini. Untuk lebih paham gitu, kalian bisa lihat 3 dimensinya dengan cara kalian bisa kunjungi link yang sudah Bapak share di grup ya. Jadi kalian bisa membentuk PCL5 ini, bisa diputar-putar nih gitu ya, 3 dimensinya. Nah, maka diketahuilah PCL5 ini adalah non polar. Mengapa demikian? Karena tarikan ke bawah dan ke atas itu sama gitu ya. Sama-sama Cl gitu, elektron negatifnya sama, sehingga dia tidak bergerak. Si P ini dia tidak bergerak kemana-mana karena ditarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini, dan tarik ke sini, tarik ke sini dengan kekuatan yang sama, gitu ya. Jadi dia tidak akan bergerak. Katakanlah bahwa apa, Cl5 ini senyawa molekul non polar. Oke. Nah, yuk masuk ke materi selanjutnya. Oke, siap untuk menerima materi baru pada pembelajaran kimia hari ini? Harus siap ya. Oke. Nah, apakah kalian pernah mengamati gas air mendidih, es batu, dan juga air? Nah, itu. Pernah nggak kalian mengamati? Ketika kita memasak air gitu ya, maka air mendidih menghasilkan uap tuh, itu gas-gasnya. Nah, itu adalah gas air mendidih, SH2O. Kemudian ada es batu. Es batu itu air yang dibekukan gitu ya. Kemudian ada juga air biasa. Nah, bagaimana bentuknya? Ada yang tahu? Nah, bentuknya ya, kalau gas air mendidih itu bentuknya gas ya, asap ya. Kemudian kalau es batu itu bentuknya padatan atau keras. Kemudian kalau air cairan ya, air gitu. Yaitu mengikuti wadahnya gitu ya. Kalau air ya air gitu. Nah, manakah yang lebih rapat antara es batu gitu ya, es sama gas dari air itu? Mana yang lebih padat gitu ya, atau yang lebih rapat? Nah, tentunya kita ketahui, nah, ketika kita lihat secara mikroskopik atau lebih kecil lagi gitu ya, ini adalah unsur-unsurnya, molekul-molekulnya. Nah, es batu ini seperti ini, lebih rapat. Nah, kerapatan itu benar-benar lebih rapat. Kemudian pada air liquid itu ya, liquid itu ini air ya. Nah, dia itu sedikit renggang.
Dan gas itu dia renggang banget gitu ya. Dan dia tuh bergeraknya cepat nih. Dia ada kayak gini. Bergerak dia tuh bergeraknya kencang banget dia. Kalau misalkan liquid dia bergeraknya kecil-kecil gitu ya, sedikit-sedikit. Ini juga bergerak cuma bergetar aja. Tapi yang sorry, tapi yang lebih kencang gerakannya yaitu gas ya. Gitu. Maka, nah penting ini yang paling rapat yaitu padatan ya, yang paling rapat, kemudian ada air, kemudian ada gas. Nah, kita ketahui bahwa semakin rapat berarti setiap molekul itu semakin dekat ya. Kalau rapat berarti dekat ya. Nah, jika semakin dekat ya suatu molekul itu jika semakin dekat gitu ya, maka kekuatan tarik menariknya itu lebih kuat ya. Kalau dekat berarti lebih ada tarik menariknya lebih kuat ya. Kalau menjauh berarti ada gaya tolak menolak. Nah, karena dia makin rapat, maka tandanya dia itu gaya tarik menariknya itu lebih kuat. Nah, gaya tarik menarik dari suatu molekul gitu dinamakan gaya antar molekul. Gitu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai gaya antar molekul dengan tujuan kalian bisa memahami gaya intramolekul dan memahami gaya antar molekul. Jadi ada dua ya, memahami gaya intramolekul dan antar molekul. Apa sih gaya intra dan gaya antar molekul itu? Sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu nih, kita samakan pemahaman gitu, atau samakan persepsi terlebih dahulu bahwa nih Cl merupakan suatu unsur atau atom ya. Ini adalah suatu unsur atau atom. Kayak di tabel periodik ya, ada F, ada Cl, ada Br, ada I, itu ada suatu unsur atau atom. Nah, kumpulan dari unsur, gabungan dari unsur itu membentuk suatu molekul. Nah, misalkan ada unsur Na dan unsur Cl menyatu menjadi NaCl gitu ya. Ini suatu molekul natrium klorida. Nah, kumpulan dari molekul gitu ya. Kumpulan dari molekul ini dinamakan dengan senyawa. Nah, gitu. Jadi kumpulan dari atau gabungan dari NaCl ini eh, dinamakan senyawa gitu ya. Ada unsur, ada molekul, ada senyawa. Nah, kita lihat nih videonya nih ada NaCl. Oke, nah lihat. Nah, ya bisa dilihat. Ini adalah suatu senyawa garam dapur ya, atau senyawa natrium klorida, di mana di situ banyak banget nih unsur-unsur NaCl-nya. Yang warna hijau adalah Cl, yang warna biru adalah sodium atau Na+, ya. Nah, ketika kita ambil nih dari padatan kristal NaCl, kita ambil sebagian. Nah, ini dia lebih mikronya lebih kecil lagi, ya submikronya gitu. Kita lihat lagi. Nah, di sini ada kotakan lagi ternyata ya. Di kotak ada kotak lagi. Dalam kotak ini gitu ya, ada unsur lagi, ada unsur Na dan unsur Cl nih, ada beberapa gabungan molekul lagi. Nah, ini juga termasuk dari bagian dari senyawa gitu ya. Oke, paham ya? Jadi unsur itu kayak FCl-BRI gitu ya. Kemudian kalau kalau molekul itu adalah gabungan dari unsur, kemudian kalau senyawa yaitu gabungan dari molekul. Karena kita akan mempelajari mengenai gaya intramolekul terlebih dahulu. Nah, gaya intramolekul ini adalah gaya yang terjadi dalam suatu molekul gitu ya. Jadi gaya yang terjadi dalam suatu molekul. Contohnya di sini ada BeCl2. Nah, ini ya. Kita lihat lebih dulu ini. BeCl2. Nah, yang kemarin kita pelajari itu gaya intramolekul, nah kepolaran itu ya. Nah, contohnya di sini. Ini ada Be, Cl-nya ada 2. Nah, kita ketahui Cl ini lebih elektronegatif ya dibandingkan dengan Be gitu ya. Maka dia akan ditarik ke sini. Kita tulis. Sorry. Kita catat ya. Nah, ya, ini lebih elektronegatif ya. Ini lebih elektronegatif bandingkan dengan ini. Gitu, maka dia itu akan ketarik ke sini, gitu kan? Nah, ketarik ke sini. Dan juga ini lebih elektronegatif. Set ke sini, dia akan ketarik ke sini. Nah, maka dia tidak akan bergerak ya. Nah, ini polar atau tidak polarnya merupakan gaya intramolekul.
molekul gitu ya. Untuk molekul ya, ini gaya intramolekul. Jadi hanya di molekul saja gitu ya. Elektronegatifnya. Contohnya seperti yang kedua, contoh yang kedua yaitu ada NH3. Diketahui bahwa N gitu ya. Ini kita lihat N dengan H elektronegatifnya lebih mana? Lebih elektronegatif yang N ya, maka si H ini akan ketarik ke N gitu. Nah, begitu pula dengan H yang ini dan juga H yang ini, mereka semua akan tertarik ke N gitu ya. Nah, sehingga gaya tarikan ini membuat si molekul ini polar gitu ya, molekul polar gitu. Nah, gaya tarikan ini ya, nah gaya tarikan ini dinamakan dengan gaya intramolekul karena hanya ada pada molekul. Lalu bagaimana gaya antar molekul? Berarti gaya yang terjadi antara molekul nih, gaya yang terjadi antara beberapa molekul. Nah, kalau molekul satu, kalau beberapa molekul berarti banyak ya molekulnya. Seperti kita amati di sini ada air dan minyak, tapi kita fokus ke airnya ya, di sini ke air. Kita ketahui bahwa air itu rumus kimianya adalah H2O gitu ya. Maka sebenarnya di air ini seperti kayak NaCl tadi banyak banget molekul-molekulnya. Jadi ketika kita lihat menjadi submikroskopik gitu ya, lebih kecil gitu, submikroskopik. Mikro itu kecil ya, kalau makro besar. Jadi dilihat dari kecilnya, gitu, dilihat menggunakan mikroskopik atau dan lain sebagainya itu sangat kecil ya. Nah, dia itu kayak begini kurang lebih. Nah, banyak banget molekul-molekulnya, ini hanya sebagian ya. Nah, ini hanya sebagian. Nah, ini hanya sebagian gitu. Nah, kita ketahui bahwa ini H2O ya, merah ini O, kemudian yang putih itu adalah H. Nah, kita ketahui bahwa H itu positif kan ya, elektronegatifnya, karena lebih kecil daripada O. O itu sangat elektronegatif, itu sehingga H menjadi elektropositif. Nah, H ini dengan O, dia itu akan ada gaya tarik menarik yang disebut dengan gaya antar molekul gitu ya. Molekul H2O yang ini akan tarik menarik dengan ini gitu ya. Kemudian begitupun dengan H2O yang ini. H ini akan tarik menarik dengan yang ini gitu. Maka dia akan berdekatan gitu. Kemudian mereka pun akan ada gaya tolak menolak. Kita ganti warnanya. Gaya tolak menolak terjadi jika apa? Jika muatannya sama ya. Ingat kayak magnet sistemnya. Kalau positif dia bertemu dengan positif maka akan mental, dia akan berjauhan. Begitupun ini. Oh, di sini kan negatif ya. Bertemu dengan molekul ini maka dia akan berjauhan, maka dia akan tolak menolak seperti itu. Ini dinamakan dengan gaya antar molekul gitu ya. Oke, lanjut. Oh, masih ada. Nah, gaya antar molekul ini ada dua. Ada gaya van der Waals dan juga ada ikatan hidrogen. Wah, kok gaya antar molekul tapi ada ikatan hidrogen? Nah, kenapa? Sebenarnya ini namanya dalam ikatan hidrogen ini namanya adalah gaya elektrostatis gitu ya. Akan tetapi gaya elektrostatis ini terjadi hanya pada ikatan hidrogen gitu ya. Ikatan hidrogen itu suatu ikatan yang mengikat atom H. Nah, itu ikatan hidrogen. Nanti akan dijelaskan ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai gaya van der Waals dulu. Nah, gaya van der Waals ini ada beberapa jenisnya ya. Yang pertama, gaya antar molekul yang memiliki dipol. Kita lihat ke sini, fokus ke sini ya. Oke. Aduh. Coretannya ya, sorry. Oke. Kita ganti jadi warna merah lagi ya. Nah, kita fokus ke sini. Gaya antar molekul. Ke sini ya. Nah, sini gaya antar molekul yang memiliki dipol katanya. Berarti dari katanya saja yang memiliki dipol. Ingat, senyawa yang memiliki dipol itu berarti senyawa kovalen polar ya. Karena dia memiliki keelektronegatifan yang berbeda gitu ya. Kalau misalkan non polar itu berarti dia tidak memiliki dipol kayak tadi.
MgCl2 kan ya, MgCl2. Mg di tengah, Cl-nya di kiri kanan gitu ya. Nah, dia itu akan tarik-menarik sehingga saling mengurangi. Elektronegatif Cl ini dikurangi elektronegatif Cl ini. Maka hasilnya adalah 0. Berarti dia tidak memiliki momen dipol ya. Dia tidak memiliki dipol. Itu berarti non-polar itu tidak termasuk dalam gaya van der Waals yang ini, gaya antar molekul yang memiliki dipol gitu ya. Nah, berarti yang termasuk ke dalam gaya antar molekul yang memiliki dipol yaitu hanya kovalen polar gitu ya. Nah, mengapa demikian? Karena tadi dijelaskan bahwa mereka ini memiliki keelektronegatifan. Nah, di sini ada contohnya seperti HCl. Kita umpamakan di sini ini adalah H ya. Seharusnya ini warna putih ya. Kalau H itu warnanya putih, Cl ini warnanya hijau seperti ini. Nah, kita ketahui H ini positif ya. Ya enggak? Cl negatif. Keelektronegatifan Cl dengan H itu lebih elektronegatif Cl kan ya. Nah, Cl ini dia itu keelektronegatifannya itu 3 nilainya ya. Cl ini 3 itu keelektronegatifannya, sedangkan H ini keelektronegatifannya adalah 2,1. Maka dia lebih elektronegatif Cl ini. Kemudian si H ini berarti elektropositif gitu ya. Nah, ini kan satu molekul ya. Nah, karena kita membahas tentang gaya antar molekul, maka dalam suatu senyawa itu ada banyak molekul ya tentunya. Nah, maka di situ akan ada gaya tarik menarik dinamakan dengan gaya van der Waals ini. Nah, gaya tarik menarik antara molekul ini terjadi pada molekul yang berdipol. Positif akan menarik ke negatif. Nah, ini akan saling berdekatan nih. Ini akan saling berdekatan sehingga dia ini akan mendekat seperti ini. Tetapi ada gaya tolak menolak. Apa yang terjadi itu gaya tolak menolak ini gaya yang terjadi di sini. Cl bertemu dengan Cl. Mengapa demikian? Karena dia muatannya sama ya, negatif dengan negatif, maka dia akan menjauh. Begitu pula dengan ini. Kita lihat ke sini aja. Ini H ya, kita umpamakan H. H ini kita umpamakan H ya. H ini akan tolak menolak dengan H yang ini. Mengapa demikian? Karena muatannya di sini positif, maka mereka akan lebih jauh. Gitu. Nah, ini akan lebih dekat. Nah, seperti itu. Nah, ini yang pertama gaya van der Waals itu gaya antar molekul yang memiliki dipol. Selanjutnya, nah, oke. Gaya van der Waals yaitu gaya antar molekul yang memiliki dipol dan tidak memiliki dipol. Nah, berarti yang tidak memiliki dipol pun bisa memiliki gaya van der Waals gitu ya. Nah, tapi bukankah yang tidak memiliki dipol tidak memiliki muatan? Tadi kan dibahas bahwa terjadinya suatu gaya itu karena adanya muatan, perbedaan muatan ya, sehingga dia akan tarik menarik seperti magnet. Tapi ketika tidak memiliki momen dipol, tidak memiliki dipol, berarti dia tidak bermuatan ya. Bagaimana dia bisa tarik menariknya? Nah, karena gini, ada penjelasannya sini ada Bapak ketik. Muatan positif pada molekul yang memiliki muatan. Nah, kan ini memiliki ini ya, molekul yang memiliki dipol dan tidak memiliki dipol. Nah, muatan positif pada molekul yang memiliki muatan atau muatan positif pada molekul dipol itu memiliki dipol menginduksi molekul yang tidak bermuatan sehingga molekul yang tidak bermuatan memiliki dipol sesaat. Jadi sesaat dipolnya tuh muatan itu ada sesaat. Contohnya senyawa O2 yang larut dalam H2O. Ketika kita mempunyai gas oksigen ya, O2 itu oksigen, kita masukkan ke dalam H2O, ke dalam air, maka dia bisa larut O2 ini dengan syarat menggunakan tekanan yang tinggi. Nah, gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Kita ketahui bahwa di sini ada H2O, ini ya, H2O, ya. Ini adalah molekul O2 gitu ya. Kita ketahui H2O ini memiliki muatan, dinamakan memiliki dipol ya, memiliki muatan, ada positif, ada negatif molekulnya. Kemudian molekul ini O2 tidak memiliki muatan gitu ya. Karena apa? Ini ada sebenarnya muatannya.
Di sini muatan elektronegatif O dan juga O. Tapi ingat, karena dia saling tarik menarik gitu ya, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan gitu ya, maka dia tidak akan bergerak gitu ya. Maka habislah dia tidak memiliki momen dipol gitu ya. Nah, akan tetapi kita ingat kembali bahwa dalam molekul ini memiliki namanya elektron valensi atau elektron terluar, di mana elektron-elektron ini dia itu bergerak ya. Kita sepakati bersama bahwa elektron itu bergerak ya. Jadi tidak diketahui letaknya elektron kecuali menggunakan rumus, itu pun hanya menggunakan rumus yang telah dipelajari dihibridisasi, cuman itu tidak pasti. Jadi kemungkinan di tempat itu adanya elektron, akan tapi sebenarnya elektron itu bergerak-gerak. Jadi dia dalam detik ini bisa saja dia ada di sini elektronnya gitu ya, di sini, kemudian detik sekian ada di sini, kemudian detik sekian ada di sini, maka dia itu berpindah-pindah intinya ya elektron itu. Nah, karena dia itu memiliki awan elektron, maka muatan positif ini, kita ganti pakai warna biru ya, biar membedakan. Muatan positif ini menginduksi si elektron yang di sini. Ya, lihat yang warna biru ya. Dia menginduksi sehingga dia memiliki muatan sesaat. Gitu ya, si O2 ini memiliki muatan sesaat. Nah, maka muatan sesaatnya apa? Negatif karena berlawanan dengan plus ya. Maka dia akan ada gaya tarik menarik. Nah, ini dengan gaya van der Waals pada momen dipol, pada molekul yang memiliki dipol dan tidak memiliki dipol. Nah, karena ini negatif, maka di sini adalah positif, tapi hanya sesaat ya. Ingat, tidak selamanya, beda dengan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar. Gitu ya. Paham sampai sini? Jika belum, teman-teman bisa tanyakan ke Bapak boleh di YouTube atau via WhatsApp gitu ya. Di grup WhatsApp atau personal chat ke Bapak. Oke, selanjutnya gaya antar molekul yang tidak memiliki dipol. Nah, jadi yang tidak memiliki dipol dan tidak memiliki dipol nih, dia bisa ternyata bisa memiliki gaya van der Waals gitu ya antar molekul. Nah, kita ketahui nih, sini ada penjelasannya. Kita ketahui bahwa molekul tersebut kan tidak memiliki momen dipol ya. Iya enggak sih? Iya, karena kan saling tarik menarik, dia momen dipolnya menjadi hilang, habis kan ya. Dia kan tidak memiliki momen dipol, maka bagaimana bisa mereka itu memiliki gaya tarik menarik antar molekulnya gitu kan. Kalau tadi yang salah satunya punya momen dipol ya, jadi bisa menginduksi molekul yang tidak memiliki momen dipol gitu. Dia bisa diinduksi sehingga yang satu memiliki momen dipol sesaat, jadi bisa ada tarik menarik gitu ya antara molekul A dengan molekul B. Tapi di sini gayanya antara kedua molekul ini bukan molekul yang memiliki momen dipol, dia tidak memiliki momen dipol berarti. Bagaimana bisa ada gaya tarik menariknya? Nah, itu bisa dengan cara yang pertama, kita ketahui bahwa elektron itu keberadaannya tidak diketahui ya. Nah, tadi sudah dijelaskan tidak diketahui pasti, keberadaannya dia itu terus bergerak. Ketika misalkan pada menit detik mungkin ya, per sekian 0,0 detik itu ada di sini gitu ya. Di sini, siapa tahu beberapa 0,0 sekian detik itu dia udah ada di sini. Karena dia itu elektron ini berpindah-pindah secara cepat ya, dia itu bergerak. Nah, maka ketika ada elektron di sini gitu ya, pada waktu yang tepat nih, ketika di tempat tertentu elektron menginduksi molekul nonpolar lainnya sehingga terjadi momen dipol sesaat. Nah, ketika pada suatu tempat elektron di sini itu akan memiliki momen dipol sesaat gitu ya, akan menginduksi lawannya gitu ya, molekul sebelahnya, misalkan ini molekul A gitu ya. Ini molekul A, ini molekul B. Oke. Ini molekul B. Itu menginduksi sehingga apa? Sehingga molekul ini memiliki muatan karena diinduksi ya. Awan elektronnya dia memiliki muatan positif. Nah, di sini. Ya, di sini memiliki positif. Karena positif gitu ya, maka lawannya adalah negatif. Maka kalau ini negatif, yang sebelahnya adalah
positif. Karena ini positif, di sebelahnya adalah negatif gitu. Maka terbentuklah gaya tarik menarik ini, gaya van der Waals antara muatan-muatan yang tidak memiliki dipol. Tapi ini hanyalah sesaat pada tekanan tinggi itu dia bisa terbentuk gitu ya. Contohnya seperti O2 yang diberi tekanan tinggi akan menjadi cair gitu ya. Jadi ketika kita memiliki gas O2 gitu ya, kita memberi tekanan tinggi gitu berupa gas tidak terlihat ya, kayak asap lagi cuma tidak terlihat. Pada tekanan tinggi dia akan bisa membentuk suatu cairan. Ingat tadinya berjauhan, karena dikasih tekanan tinggi dia menjadi mendekat jadi suatu cair. Kalau ditekan lagi lebih lagi maka dia akan menjadi suatu padatan gitu ya. Oke, sampai sini mengerti? Mudah-mudahan mengerti ya. Kalau tidak bisa ditanyakan di kolom komentar YouTube atau di grup WhatsApp atau personal chat ke Bapak. Terinti gaya van der Waals ini adalah gaya tarik menarik antar molekul ya. Kemudian pengaruh gaya van der Waals pada titik didih. Nah, pengaruhnya semakin kuat gaya antar molekul atau gaya van der Waals semakin kuat, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Mengapa demikian? Nah, contoh di sini, akan lebih cepat mana mendidihnya zat padat atau zat cair? Coba tebak. Pastinya zat cair ya, karena dia sudah renggang. Ketika dipanaskan atau dididihkan maka lebih renggang, akan mengganti fasa dari cair menjadi gas atau uap gitu ya, dibandingkan padat. Kalau padat kan deket banget, dia harus merenggang dulu menjadi cair, kemudian baru merenggang lagi menjadi gas gitu ya. Maka kita ketahui dan kita sepakati bersama bahwa semakin kuat gaya antar molekulnya atau gaya van der Waals-nya, maka titik didihnya pun akan semakin tinggi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ikatan hidrogen. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa ikatan hidrogen itu adalah sebenarnya gayanya itu gaya elektrostatis gitu ya. Nah, kenapa disebut ikatan hidrogen? Karena suatu atom mengikat unsur H. Di sini gaya ini terjadi pada molekul yang memiliki atom atau unsur H. Intinya sih, ikatan hidrogen ini ikatan yang terjadi pada suatu unsur yang mengikat atom H. Contohnya seperti NH3 bisa, karena dia mengikat atom H atau hidrogen. Kemudian H2O bisa, dia memiliki ikatan hidrogen juga ya, karena dia mengikat suatu unsur H gitu ya. Oke, konsepnya katanya di sini sama seperti gaya molekul yang memiliki dipol pada van der Waals, itu gaya van der Waals. Jadi itu memiliki muatan ya. Nah, memiliki muatan positif dan negatif. Nah, bedanya ikatan ini itu lebih kuat sehingga titik D-nya tinggi dan senyawanya sulit dipecah. Mengapa demikian? Nah, mengapa siapa ada yang tahu? Karena H ini dia itu memiliki elektronegatif yang sangat kecil gitu ya, sehingga ketika mengikat suatu atom itu maka atom itu akan lebih negatif gitu ya, karena ini lebih positif tentunya atom lawannya itu adalah lebih negatif, sehingga karena ini lebih negatif ini lebih ketarik, lebih dempet gitu ya. Kalau ikatan hidrogennya lebih dekat dibandingkan dengan misalkan ada unsur ada unsur yang memiliki misalkan Cl2. Cl2 itu mereka sama-sama negatif ya. Nah, sama-sama negatif, mereka ikatan itu akan lebih renggang gitu ya dibandingkan dengan hidrogen. Kenapa demikian? Karena hidrogen ini dia kan lebih positif. Kalau positif dia lebih mendekati ke yang negatif, jadi lebih dekat gitu, lebih nempel ikatannya dibandingkan dengan yang lainnya. Seperti itu, sehingga dia itu titik didihnya lebih tinggi gitu atau lebih sulit dipecahkan. Nah, di sini ada contoh molekul NH3 ya. Oke. Nah, kita ketahui bahwa NH3 ini N-nya itu ada warna biru, kemudian H-nya itu warna putih ya. Nah, karena H ini lebih positif, maka N lebih negatif gitu ya. Nah, antar molekul ini akan ada gaya antar molekul. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah gaya ikatan hidrogen atau elektrostatis ya. Karena apa? Karena H ini, H pada molekul B, misalkan ini B ya, Bapak tulis ini B, kemudian ini C, kemudian ini
A gitu ya. Nah, N pada molekul A ini elektronegatif kan, maka dia akan kecenderungan mendekati H yang di sini. H yang di sini. Itu maka gaya mendekat ini, gaya tarik menariknya ini dinamakan dengan ikatan hidrogen atau gaya elektrostatis gitu ya. Oke, sampai sini paham? Paham ya. Nah, kemudian bagaimana sih pengaruh dari ikatan hidrogen pada titik didih? Sama tentunya sama gaya van der Waals. Semakin kuat ikatan hidrogen atau gaya elektrostatisnya, maka titik didih akan semakin tinggi. Contoh, akan lebih cepat mana mendidihnya? Katanya HF dengan H2O. Nah, tentunya yang lebih titik didihnya lebih tinggi ya atau lebih lama mendidihnya itu adalah HF. Mengapa demikian? Karena kita lihat ikatan H dengan F ini lebih elektronegatif ya, F-nya itu lebih elektronegatif dibandingkan dengan ikatan H dengan O. Mana ini? Nah, sorry. H kan gini ya. Ini F. Ini O tuh. Ini H. Nah, dia ini sama-sama memiliki, sorry Bapak kasih nanti dulu ini jadi laser. Dia sama-sama memiliki ikatan hidrogen. Nah, ini namanya ikatan hidrogen ya. Nah, ikatan hidrogen. Dia sama-sama memiliki ikatan hidrogen. Tetapi ini lebih elektronegatif ya. Jadi H ini lebih dekat dengan F gitu, ikatannya lebih dekat dibandingkan dengan ikatan O dengan H gitu ya. Ini agak jauh gitu. Sehingga yang lebih cepat mendidih adalah yang H2O karena lebih mudah mendidihnya dibandingkan dengan HF gitu ya. Tetapi jika dibandingkan dengan ikatan kovalen biasa gitu ya, bukan tidak memiliki ikatan hidrogen, maka ikatan hidrogen yang lebih tinggi. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pembelajaran kali ini sudah tersampaikan semua mengenai gaya antar molekul. Tidak ada tugas, akan tetapi teman-teman semua diharapkan bisa memahami mengenai gaya antar molekul ini ya. Itu silahkan kalian sebutkan nama kalian, absen di akhir ya, kita absen lagi di akhir gitu. Silahkan sebutkan nama kalian, kemudian kelas, dan ada keterangan absen akhir gitu ya. Tadi absen awal, sekarang absen akhir gitu ya. Misalkan kalau kalian sudah menonton sampai video ini, kalian komentar di kolom komentar YouTube, sebutkan namanya, misalkan nama saya Ahmad Zulfikor, kelas 10 IPA, absen akhir diketik ya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, itu silahkan tanya via WhatsApp group atau via personal chat ke Bapak. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.